pada pagi hari yang indah ini, kembali kita menghampiri hadirat Allah di tempat yang maha tinggi. Kita rindu meninggikan Dia, mengagungkan namanya. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bejana, haleluya. Di bawah kakimu untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kasih Yesus yang memberikan pengurapan kepada kami agar kami layak Tuhan memuliakan Engkau di atas segala-galanya. Ketenangan batinku hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Karena Engkau yang layak ditinggikan. Sungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Hanya Engkau-lah Tuhan, takkan ku melepaskan yang layak ditinggikan. cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, katakan mengiring-Mu. Haleluya. Karena kami rindu Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kekuatan di jiwaku. Dengan hormat sidang jemaat, saya baik berdiri. Kita menghampiri hadirat Allah di tempat yang maha tinggi. Bila Tuhan mengetahui kerinduan hati kita, karena Tuhan tahu isi hati kita. Anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia, yang senantiasa memiliki kerinduan untuk memuliakan Allah di tempat yang maha tinggi. Bersama-sama
yang maha tinggi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, karena Dia mengasihi saya, Dia mengasihi saudara sekalian. Kasih Tuhan, kasih yang luar biasa. Dia yang memelihara, Dia yang melingkupi kehidupan kita sekalian. Pada hari ini kita berkenan datang di bawah kaki Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami, yaitu bahwa kami layak berkenan untuk memuji, memuliakan Engkau di atas segala-galanya. Kami tahu bahwa kuasa Roh Kudus Allah, kemurahan Tuhan yang senantiasa membimbing, memberikan perhatian pada kami sekalian, memberikan kesadaran bahwa di dalam hidup ini kami membutuhkan Engkau ya Yesus. Terpujilah nama Allah di tempat yang maha tinggi. Kalau pada pagi hari ini kami boleh datang di bawah kaki Tuhan, kami boleh pulang membawa kekuatan dari Allah, karena kami tahu bahwa Allah akan bekerja, Allah akan berperkara di dalam ibadah kami pada hari ini ya Bapak. Tuhan Yesus, berikan pengurapan kepada leader, singers, pemain musik, sound system, LCD, kameramen, satgas yang bertugas saat ini, juga hamba Allah yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya tatkala kuasa Allah bekerja, tidak ada satupun kuasa di muka bumi ini yang akan menghalang-halangi kekuatan Tuhan yang luar biasa itu. Engkau sertai, Engkau pimpin teman-teman saudara kami yang masih dalam perjalanan, agar mereka boleh sampai ke tempatmu ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun juga, dan boleh bersama-sama dengan kami merasakan kasih dan kuasa yang dari surga. Terpujilah nama Allah di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kita berikan kemuliaan yang meriah untuk kita, saudara. Haleluya. Masih tetap berdiri, kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Kuasa Tuhan, ya dan amin. Haleluya. Sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tidak ada. Haleluya. Berdiri dengan iman, terpujilah
tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, sungguh besar Engkau Tuhanku. Haleluya. Kemenangan bersorak menyatakan, terpujilah Engkau Raja segala, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Raja segala raja. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Tahukah saudara bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang luar biasa, yang lumpuh disembuhkan sehingga ia boleh berjalan, yang buta melihat, yang letih lesu berbeban berat. Mari datang pada Tuhan. Tuhan akan menjamah kita. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Yesus Allah yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan selalu menopang dan mengiring kita sekalian. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelaman, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, sebab Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani dan mengasihi. Sebab Kaulah Tuhan yang setia, namanya Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Mari saudara, kita pakai berdiri, katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji,
Kami bersyukur Tuhan telah mengumpulkan jemaat-Mu, orang-orang yang Engkau telah panggil dan pilih untuk menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus. Turunkan kiranya firman-Mu Tuhan. Urapi hamba dengan Rohul Kudus-Mu. Nyatakan dengan tanda-tanda heran terjadi pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tuhan kiranya memberkati saudara semuanya. Ya, pagi hari ini saudara telah berbuat banyak untuk Tuhan, ya. Para pelayan Tuhan begitu giat memenuhi tugas panggilannya dengan baik. Tuhan memberkati seluruh jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati para pelayannya. Tuhan pakai saudara menjadi alat yang indah di tangan Tuhan. Tema orang lumpuh disembuhkan. Di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, ini saudara, nanti ayat-ayat berikutnya saudara baca di rumah, ya. Dalam pelayanan Yesus menyelenggarakan ibadah tidak terbatas hanya di dalam bait Allah saja. Terkadang di lapangan terbuka, ya, di gunung, bukit-bukit dan lain sebagainya bisa dipakai untuk tempat ibadah. Juga di rumah tinggal. Yesus dikenal sebagai juru selamat yang maha kuasa. Karena itu setiap kali dia menyelenggarakan ibadah, orang berjubel-jubel, kerumunan. Ya, waktu itu belum ada COVID, jadi enggak apa-apa, ya. Suatu ketika ada seorang lumpuh. Menurut ayat ini, Yesus mengetahui siapa orang lumpuh itu. Latar belakangnya adalah akibat dosa. Yesus melihat pergumulan orang ini dan dosa membawa kelumpuhan. Saudara ingat, akibat dosa adalah maut, akibat dosa adalah penderitaan. Karena itu saudara, kita harus hati-hati dengan dosa itu. Dosa itu membahayakan seperti duri dalam hidup kita ini. Dosa itu membawa penderitaan. Jadi kita harus waspada terhadap dosa itu. Ternyata orang lumpuh ini ada yang menaruh simpati,
Apa simpatinya? Ada 4 orang tergerak hatinya, sebab mereka ini mempunyai iman, pengharapan, dan kasih kepada Yesus Kristus. Ini 4 orang. Dia melihat orang lumpuh ini harus dibawa kepada Yesus. 4 orang ini percaya Yesus Maha Kuasa. 4 orang ini simpati terhadap orang yang lumpuh ini, mau menolong. Jadi mereka 4 orang ini membawa orang lumpuh ini ditilam, masing-masing sudut dipegang oleh 1 orang, dibawa kepada Yesus. Ketika mereka melihat jumlah orang begitu banyak sekali, ratusan bahkan ribuan, rumah itu penuh sesak. Mereka tidak bisa menembus untuk ketemu Yesus. Tetapi 4 orang ini bersehati, berunding bagaimana cara supaya orang lumpuh ini ketemu Yesus. Ketika mereka terhalang oleh orang banyak, mereka mempunyai akal. Kita naik ke atap. Memang atap orang Yahudi tidak seperti atap kita, ya. Gentengnya itu bentuk lempengan yang bisa dibuka. Jadi orang ini, saudara kasih, demi menolong orang lumpuh ini, membuka 1 atap itu, supaya bisa memasukkan orang lumpuh itu ke depan Yesus. Yesus ada di dalam rumah itu. Mereka membuka atapnya, menurunkan di hadapan Yesus. Dan Yesus melihat pergumulan orang lumpuh ini. Yesus melihat hati orang lumpuh ini. Dan Yesus juga melihat latar belakang kenapa dia kena lumpuh. Semua adalah akibat dosa. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Yesus, dia hancur hatinya, bertobat. Sungguh-sungguh dia menyesal atas perbuatannya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu diampuni." Saudara yang kekasih, apabila saudara mendengar firman Tuhan ini, Tuhan mau saudara bertobat. Kalau saudara bekerja di toko, di rumah tinggal, atau di pabrik, atau di kantor, tunjukkan saudara sebagai orang Kristen yang telah bertobat, menjadi jujur soal keuangan terutama. Jangan meniru orang-orang dunia yang mencuri uang orang lain. Tidak jujur di kantor, tidak jujur di tempat bekerja. Ingat saudara, Rasul Paul dalam khotbahnya mengatakan, orang yang mencuri hendaknya berhenti dan tidak lagi mencuri. Orang yang tukang bohong berhenti supaya bertobat dan berkata jujur. Nah, orang lumpuh ini pun begitu saudara. Dia merasa berdosa, hancur hatinya. Yesus melihat hati yang hancur ini dan Yesus mengatakan, "Anakku, dosamu diampuni." Nah, saudara kekasih, kita melihat orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini tentu hidup bergantung kepada orang lain. Dia tidak bisa berjalan, tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan tugas. Siapa yang mau memakai tenaga yang lumpuh ini? Enggak ada. Dia butuh makan minum, dia butuh pakaian, rumah dan sebagainya. Dari manakah? Dia enggak bisa bekerja. Kalau saudara mungkin dengan kerja, saudara mendapatkan uang, mendapatkan gaji,
bisa membiayai rumah tangga saudara. Orang lumpuh ini nggak bisa, dia nggak bisa berbuat apa-apa kecuali meminta sedekah. Orang Belanda mengatakan it is better benit dan beklah. Lebih baik orang iri hati terhadap saudara daripada orang menaruh belas kasihan kepada kita. Saudara pilih mana? Pilih mana? Minta dibelas kasihani orang, ataukah orang lihat saudara iri hati? Lihat itu, anak Tuhan itu sukses, ada saja hasilnya sukses. Nah ini it is better benit dan beklah. Lebih baik orang iri hati terhadap kita karena kita sukses daripada orang menaruh belas kasihan karena kita gagal terus. Orang lumpuh ini dibelas kasihani oleh orang. Tiap hari dia minta sedekah kepada orang lain, minta belas kasihannya. Nah saudara, tatkala dia berjumpa dengan Yesus, pandangannya berubah. Aku ingin sembuh. Aku tidak ingin dibelas kasihani oleh orang. Aku ingin sembuh, aku ingin bekerja, aku ingin mencari nafkah dengan kekuatan tenagaku. Nah, saudara kasih. Jadi kita melihat tatkala Yesus berjumpa dengan orang ini, orang ini semangat hidupnya mulai tumbuh. Aku ingin sembuh di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus melihat itu semuanya. Ya, saudara, di sekitar Yesus banyak ahli-ahli Taurat datang ibadah, tapi tukang kritik, bukan mengaminkan firman Tuhan, tetapi tukang kritik. Oh, pengkhotbahnya ini itu salah, dia begini begitu. Banyak orang di gereja hanya tukang kritik, bukan menghayati firman Tuhan. Ini ada di dalam ayat ini. Kita lihat saudara saya. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakan lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu ku katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Coba lihat saudara, orang lumpuh ini memang rindu dengan penuh iman, rindu untuk sembuh. Dia tidak lagi ingin dibelas kasihani oleh orang.
Dia ingin sembuh, ingin mandiri, ingin bekerja, ingin berusaha mencari nafkah, membiayai keluarganya, bisa menjadi berkat di gereja Tuhan. Itu kerinduan orang lumpuh ini. Dan Yesus tahu hati orang lumpuh ini. Lalu Yesus pun berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Dan orang ini segera menjadi sehat, orang ini segera menjadi sembuh. Dia tidak perlu lagi digotong-gotong oleh orang lain, tidak perlu. Dia malah mengangkat sendiri tempat tidurnya, pikul sendiri tugas itu, bawa pulang ke rumahnya dengan tubuh yang sehat. Inilah Tuhan Allah kita yang ajaib. Dan Allah yang sama itu mengasihi saudara semuanya. Adakah saudara selama ini hidup bergantung kepada kasihan orang lain? Tuhan mau menyembuhkan saudara. Tuhan mau saudara ada kemandiriannya. Kita belajar dari 4 orang ini. 4 orang ini jemaat biasa, tetapi memiliki cinta kasih yang begitu besar, memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Tanpa kasih mereka enggak akan ikut menggotong orang lumpuh ini, karena kasih. Dalam perjalanan menuju ke tempat Yesus, mereka sehati. Mereka sehati, tidak ada pertengkaran, tidak ada yang satu mutung, udah saya tinggalin saja dah, biar kamu aja yang lakukan. Enggak, saudara. Zaman sekarang banyak pelayan Tuhan, tukang mutung, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit meninggalkan tugas. Banyak yang begitu, tapi di sini enggak ada ya. Tuhan kiranya pakai saudara menjadi alat yang indah. Melayani Tuhan itu harus dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tanpa itu saudara tidak bisa melayani dengan baik. Apa tujuan kita melayani? Karena ada kasih kepada Tuhan. Apa tujuannya saudara beribadah kepada Tuhan? Karena ada kasih. Bukankah banyak orang Kristen kehilangan kasih? 4 orang ini mengasihi betul orang lumpuh ini. Jemaat harus memiliki kasih terhadap gereja tempat saudara beribadah. Gereja itu harus ditopang oleh jemaat yang memiliki sikap seperti 4 orang ini. Kalau gereja mengalami kesulitan atau problem, bagaimana sikap jemaat? Ya, malah ada yang menghina, udah kita tinggalin saja gereja itu. Tidak begitu 4 orang ini. Ayo kita gotong royong, kita angkat orang lumpuh ini, bawa kepada Yesus. Jemaat harus memiliki sikap yang demikian, mengasihi gerejamu, mengasihi GBI Elohim. Apa yang harus saya perbuat untuk gereja Tuhan? Melakukan doa, puasa, dukung. Mungkin ada jemaat yang mundur, yang lagi lemah imannya, saudaralah yang mendoakan mereka. Mari kita gotong royong. Gereja harus ditopang oleh jemaat melalui doa puasa, melalui pelayanan, melalui tutur kata yang positif. Kalau ada yang lemah, saudaralah yang memberi kekuatan kepada mereka. Inilah tugas 4 orang itu. Gak ada yang bilang, ada, saya udah capek, udah kamu aja.
saya tinggalin. Enggak, saudara. Semuanya 4 orang ini karena kasih itu terus bertanggung jawab, terus memikul beban, menggotong orang lumpuh ini bawa kepada Yesus. Tuhan melihat iman mereka. Iman 4 orang ini juga selain iman orang lumpuh itu. Tuhan terdorong mengadakan mujizat. Allah pasti akan mengadakan mujizat di tempat ini. Kalau saudara semua mengasihi gereja kita di tempat ini. Pergumulan gereja ini belum selesai, belum tuntas. Mari jemaat ada kesehatian. Ya, jangan dikit-dikit mutung, jangan dikit-dikit marah meninggalkan gereja. Berapa banyak jemaat yang dilayani oleh GPI Elohim, ya, pemberkatan nikah diurus dengan baik oleh pengurus gereja. Setelah nikah kabur ke tempat lain. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Ya, menganggap gereja itu hanya terminal sementara, bukan sebagai rumahku. Rumahku. Saudara harus semuanya merasa ini gereja adalah rumahku. Rumahku yang harus dibersihkan, rumahku yang harus dirawat. Tapi banyak yang tidak ada kasih. Karena itu meninggalkan gereja Tuhan. Mari pada hari ini bangkitlah saudara kasih. Tuhan memperhatikan 4 orang itu. Dikatakan di sini Tuhan melihat iman mereka. Iman mereka itu 4 orang. Ini dinilai oleh Tuhan. 4 orang ini yang menggotong orang lumpuh ini dinilai oleh Tuhan Yesus. Begitu juga saudara semua, kehadiran saudara berbakti kepada Tuhan pun saudara dinilai oleh Tuhan. Pelayanan saudara pun semuanya dinilai. Dan saya melihat, ya, saya senang sekali pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini semangat melayani Tuhan, mau berkorban, ya, latihan dengan capek, ya, lelah, tapi tetap melayani Tuhan. Ya, Satgas juga pagi-pagi sudah ada di gereja melayani jemaat. Saya sukacita hal ini. Saya melihat pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini menurut ukuran saya cukup baik. Dan mari kita tingkatkan lagi untuk melakukan hal ini. Dan jemaat pun, ya, harus setia beribadah kepada Tuhan, harus setia mendoakan jemaat supaya gereja Tuhan ini bertumbuh, gereja Tuhan ini menjadi sehat, seperti orang lumpuh ini menjadi sembuh, sanggup memikul beban yang Tuhan berikan. Amin. Ya Tuhan, kami memuliakan Tuhan dengan harta kami. Kami memuliakan Tuhan dengan uang kami. Memuliakan Tuhan dan memberkati gereja ini. Ya Bapa, persembahan mereka tidak sia-sia. Tuhan sucikan dan berkati tangan-tangan yang telah memberi, ya Tuhan. Engkau limpahkan berkat-Mu seperti janji Tuhan adanya. Bapa, kami juga berdoa untuk ibadah raya kedua Tuhan. Pakai semua pelayan Tuhan yang bertugas dengan urapan Rohul Kudus-Mu. Juga ibadah raya di Karawang hari ini Tuhan. Engkau lindungi perjalanan kami dan berkati pelayanan di sana. Tuhan, kami berdoa untuk negara Republik Indonesia. Beri hikmat kepada Presiden kami dan beri kekuatan serta perlindungan.
juga untuk staf dan jajaran. Tuhan pakai mereka untuk mengatur negeri ini dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk vaksinasi untuk seluruh warga negara di tempat dia di Indonesia ini. Tuhan berkati pelaksanaannya, haleluya. Demikian kami sampaikan doa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus dan persekutuan Rohul Kudus menyertai saudara semua. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Semua jemaat sama-sama katakan Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.